Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tugas penelitian operasional yang berjudul Game Theory with Solution Using Linear Programming yang disusun oleh Muhammad Ryan Ibnu Ilham dengan saya sendiri, kemudian Muhammad Harwiansyah, yang terakhir adalah Wendy Yosamudra. Oke, kita lanjut saja. Ada sebuah soal, yaitu dua politisi sedang bersaing satu sama lain untuk kursi Senat Amerika Serikat. Rencana kampanye sekarang harus dibuat untuk 2 hari terakhir yang diperkirakan akan sangat krusial karena ketatnya persaingan. Oleh karena itu, kedua politisi ingin menghabiskan 2 hari ini untuk berkampanye di 2 kota utama, yaitu Bigtown dan Megalopolis. Untuk menghindari pemborosan waktu kampanye, mereka berencana berpergian di malam hari dan menghabiskan 1 hari penuh di masing-masing kota atau 2 hari penuh hanya di 1 kota. Namun, karena pengaturan kampanye harus dilakukan terlebih dahulu, tidak satupun dari mereka akan mengetahui jadwal kampanye lawannya sampai setelah ia memutuskan jadwal sendiri. Oleh karena itu, setiap politisi meminta manajer kampanye di masing-masing kota untuk menilai dampak dari berbagai kemungkinan kombinasi hari yang dihabiskan oleh dirinya dan lawannya, atau dalam hal suara yang diperoleh atau hilang. Ia kemudian ingin menggunakan informasi ini untuk memilih strategi terbaik tentang bagaimana menggunakan Ia kemudian ingin menggunakan informasi ini untuk memiliki strategi terbaik tentang bagaimana menggunakan 2 hari terakhir tersebut. Oke, lanjut ke tabel payoff. Nah, tabel payoff ini menggambarkan strategi. Nah, strategi yang dimiliki oleh player 1 dan 2. Nah, di sini player 1 memiliki 3 strategi, kemudian player 2 memiliki strategi juga 3. Nah, yang pertama-tama kita mencari nilai minimum. Nah, nilai minimum itu bisa dilihat dari baris pertama, itu ada 0, -2, 2. Nah, nilai minimum ini kita cari nilai yang terkecil. Nah, dalam baris pertama, nilai terkecilnya adalah -2. Maka baris pertama adalah minimumnya -2. Kemudian baris kedua ada 5, 4, dan -3. Nah, nilai minimumnya adalah -3. Kemudian baris yang ketiga adalah 2, 3, dan -4. Maka nilai minimumnya adalah -4. Nah, kita cari nilai maksiminnya. Nilai maksimin adalah nilai terbesar dari nilai minimum yang kita dapat tadi. Nah, dari -2, -3, dan -4, yang terbesar adalah -2. Maka nilai maksiminnya adalah -2. Kemudian kita cari nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimum itu nilai yang terbesar dari per kolomnya ini. Dari kolom pertama 052, nilai maksimumnya adalah 5. Kolom kedua -2, 4, 3, maka nilai maksimumnya adalah 4. Kemudian kolom ketiga itu 2, -3, dan -4, maka yang terbesar adalah 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai maksimumnya yaitu 5, 4, 2, maka kita cari nilai minimaxnya itu, maka kita cari nilai terkecil dari nilai maksimum itu. Nah, dari sini nilai terkecilnya adalah 2. Dari 5, 4, 2, maka nilai terkecilnya adalah 2. Nah, kita temukan nilai minimaxnya adalah 2 dan nilai minimum nilai maksimumnya adalah -2. Oke, selanjutnya adalah apa dampaknya, atau dalam hal suara yang diperoleh atau hilang dari berbagai kemungkinan kombinasi hari yang dihabiskan di Bigtown dan Megalopolis. Kombinasi hari yang dihabiskan di sana oleh dirinya sendiri dan oleh lawannya menggunakan informasi untuk memilih strategi terbaik dalam memanfaatkan 2 hari tersebut. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jawabannya adalah perkembangan akhir dalam kampanye menghasilkan tabel akhir
untuk pemain 1 bahwa pemain berusaha merekam kriteria minimax dengan cara yang sama seperti pada variasi 2. Pemain 1 dapat menjamin bahwa ia tidak akan kalah lebih dari 2 dengan memainkan strategi 1. Demikian pula pemain 2 dapat menjamin bahwa ia akan kalah tidak lebih dari 2 dengan memainkan strategi 3. Namun, perhatikan bahwa nilai maksimum 2 dan nilai minimax 2 tidak sama. Dalam kasus ini, hasilnya adalah tidak ada titik pelana. Apa konsekuensinya yang dihasilkan jika kedua pemain berencana untuk menggunakan strategi yang baru saja diturunkan? Terlihat bahwa pemain 1 akan memenangkan 2 dari pemain 2, yang akan membuat pemain 2 tidak senang karena pemain 2 rasional dan karena itu dapat memperkirakan hasil ini. Dia akan kemudian menyimpulkan bahwa ia dapat melakukan jauh lebih baik dan benar-benar menang 2 daripada kalah 2 dengan memainkan strategi 2 sebagai gantinya. Karena pemain 1 juga rasional, dia akan mengantisipasi pergantian ini dan menyimpulkan bahwa ia dapat meningkat jauh dari 2 menjadi 4 dengan mengubah strategi kedua. Menyadari hal ini, pemain 2 kemudian akan mempertimbangkan untuk beralih kembali ke strategi 3 untuk mengubah kerugian 4 menjadi keuntungan 3. Kemungkinan peralihan ini akan menyebabkan pemain 1 mempertimbangkan lagi menggunakan strategi 1. Setelah itu, seluruh siklus akan dimulai dari awal lagi. Karena itu, bahkan meskipun permainan ini dimainkan hanya sekali, pilihan tentatif strategi apapun meninggalkan pemain tersebut memiliki motif untuk mempertimbangkan mengubah strategi, baik untuk mengambil keuntungan dari pihak lawannya atau untuk mencegah lawan mengambil keuntungan darinya. Singkatnya, solusi yang awalnya disarankan pemain 1 memainkan strategi 1 dan pemain 2 memainkan strategi 3 adalah solusi yang tidak stabil karena tabel pembayaran tidak memiliki pelana sehingga perlu dikembangkan solusi yang lebih memuaskan. Tetapi solusi seperti apa yang seharusnya? Jadi untuk mengilustrasikan pendekatan pemrograman ini, pertimbangkan kembali variasi 3 dari masalah politik 3 setelah strategi 3 yang didominasi oleh pemain 1 dihilangkan karena ada beberapa entry negatif dalam tabel hasil yang dikurangi, maka tidak jelas pada apakah nilai permainan 5 adalah non negatif. Untuk saat ini mari kita asumsikan V min 0 untuk menuliskan model pemrograman linear untuk pemain 1 pada contoh ini. Perhatikan, biji model umum adalah entry baris I dan kolom J untuk I 1, 2 dan untuk J 1, 2, 3. Model yang dilakukan sebagai berikut, yaitu dengan pemain 1 yaitu dengan memaksimalkan X3 dengan batasan 5x2 min X3 lebih dari sama dengan 0, min 2x1 plus 4 x2 min x3 lebih dari sama dengan 0, 2x1 min x3 x2 min x3 lebih dari sama dengan 0, dan x1 x plus x2 sama dengan 1, dan x1 lebih dari sama dengan 0, x2 lebih dari sama dengan 0. Dengan menggunakan metode simplex pada permasalahan pemrograman linear ini telah menambahkan batasan x3 lebih dari sama dengan 0 diperoleh solusi optimal, yaitu x1 sama dengan 7 per 11, x2 4 per 11, x3 2 per 11. Dengan demikian, seperti yang ditemukan oleh metode grafik pada bagian sebelumnya, strategi campuran untuk optimal pemain 1 menurut kriteria minimal adalah x1 x2 sama dengan 7 per 11 dan 4 per 11, dan nilai permainannya yaitu V sama dengan x3 aksen sama dengan 2
per 11. Metode simplex juga memberikan solusi optimal untuk mode dual dari masalah ini ditampilkan berikut, yaitu Y1 aksen sama dengan 0, Y2 aksen sama dengan 5 per 11, Y3 sama dengan 6 per 11. Untuk strategi campuran optimal untuk pemain 2 adalah Y1, Y2 sama dengan 0,5 per 11 dan 6 per 11. Itu pemain 2 dengan meminimalkan Y4 dengan batasan min 2Y plus 2Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 0, 5Y1 plus 4Y2 min 3Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 0, Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1, dan Y1 lebih dari sama dengan 0, Y2 lebih dari sama dengan 0, dan Y3 lebih dari sama dengan 0. Dan setelah menambahkan batasan Y4 lebih dari sama dengan 0, dihasilkan solusi optimal yaitu sebagai berikut: Y1 sama dengan 0, Y2 sama 5 per 11, Y3 sama 6 per 11, Y4 sama dengan 2 per 11. Dan sebagaimana solusi dual optimal X1 dan X1 sama dengan 7 per 11, X2 4 per 11, X3 2 per 11, maka strategi campuran optimal pada pemain 2 adalah Y1, Y2, Y3 sama dengan 0,5 per 11, 6 dan 6 per 11. Dan permainan kembali V sama dengan Y4 sama dengan 2 per 11. Karena kita telah menemukan strategi campuran optimal untuk pemain 2 saat menyelesaikan model pertama, kita tidak perlu menyelesaikan model kedua. Secara umum, selalu dapat menemukan strategi campuran optimal untuk kedua pemain hanya dengan menyelesaikan salah satu dari dua model tersebut, yaitu keduanya saling dual. Yang selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dilakukan oleh rekan saya, yaitu yang dimana sekarang kita akan mempelajari yang namanya yaitu Excel Solver. Excel Solver dimulai dari studi kasus yang pertama, yaitu pemain 1 dengan kasus fungsi tujuannya yaitu maximize X3 dengan constraint atau subject to dengan batasan yang pertama yaitu 5x2 min x3 lebih dari sama dengan 0, batasan kedua yaitu min 2x1 ditambah 4x2 min x3 lebih dari sama dengan 0, batasan ketiga yaitu 2x1 min 3x2 min x3 lebih dari sama dengan 0, dan batasan yang selanjutnya yaitu x1 tambah x2 sama dengan 1, dan batasan non negativitas yaitu x1 lebih dari sama dengan 0 dan x2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian bisa kita lakukan yaitu fungsi tujuan atau Z dengan sama dengan yang dimana fungsi tujuannya itu maksimal X3, sehingga kita klik sel di X3. Kemudian kita dapat menghitung LHS dengan cara sum product dengan rumus sum product, yaitu kemudian kita bisa blok nilai koefisien dari X1 sampai X3 pada constraint pertama, dan kita beri separator, lalu nilai dari koefisien X1 sampai X3 pada solution, kemudian kita kunci agar nilainya tidak berubah kemana-mana, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Selanjutnya kita bisa drag ke bawah untuk mempersingkat waktu, kemudian kita bisa lakukan yang namanya yaitu solver pada data. Klik solver, set objektif kita atur pada Z, karena tadi buat nilai fungsi tujuannya itu pada maximus X3, kemudian pada set objektif nya karena studi kasusnya yaitu maksimal, maka kita pilih maksimal. Kemudian by changing variable cellnya kita bisa pilih sel yang berwarna kuning, kemudian bisa dilanjut. Ini constraint-nya sudah kita tambahkan, maka kita ulangi lagi untuk constraint-nya, kita tambahkan constraint-nya itu yang
LHS dengan tanda yang sama. Karena ini tandanya lebih dari sama dengannya itu ada 3, maka kita bisa menginputkannya sekaligus tanpa harus menginputkannya satu-satu dengan cara memblok seperti ini. Kemudian tanda disesuaikan, yaitu lebih dari sama dengan, constraint pilih seperti ini, dan kita lakukan add. Kemudian masih tersisa satu, yaitu dengan tanda sama dengan kita klik LHS di situ. Kemudian tanda disesuaikan itu sama dengan constraint 1, kemudian kita oke. Lalu kita dapat menceklis pada make constraint variable non negatif, dan pilih buat select solving metodenya pilih simplex linear programming, dan kita bisa klik solve. Nah, kita bisa cocokkan apakah nilai koefisien X1 sampai X3 nya itu apakah sesuai dengan PPT. Bila mana nilainya itu sesuai, maka solver yang kita lakukan itu berhasil. Dan ternyata nilai dari X1, X2, X3 itu ternyata sama, sehingga solver yang kita lakukan itu bisa dibilang berhasil. Kemudian kita bisa lanjut untuk yang kasus dari pemain 2, atau dengan studi kasusnya, yaitu sekarang bukan lagi maximize tapi minimize, yaitu minimize Y4 dengan subject to atau constraint. Yang pertama itu min 2Y2 ditambah 2Y3 dikurangi Y4 kurang dari sama dengan 0. Batasan yang ketiga 5Y1 ditambah 4Y2 min 3Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 0. Kemudian batasan yang ketiga Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1, dan batasan non negativitas yaitu Y1 lebih dari sama dengan 0, Y2 lebih dari sama dengan 0, Y3 lebih dari sama dengan 0, dengan nilai Z yaitu minimasi 4. Karena fungsi tujuan yaitu minimasi 4, kita bisa lakukan lagi untuk mencari LHS nya dengan rumus sum product sama seperti tadi. Sum product kita bisa blok nilai koefisien dari Y1 sampai Y4, dan kita beri separator, lalu kita blok pada yang warna kuning, kita beri kunci agar nilainya tidak berubah kemana-mana atau tidak pergi kemana-mana, lalu kita enter. Kita bisa lakukan drag ke bawah untuk mempersingkat waktu, sehingga kita bisa lakukan solver untuk langkah selanjutnya. Set objektifnya kita pilih yang sel berwarna hijau atau pada fungsi tujuan Z. Kemudian set objektif nya kita pilih min karena kasusnya minimize. By changing variable cell, kita bisa pilih sel yang berwarna kuning. Kemudian untuk constraint-nya kita hapus, kita bisa tambahkan ulang sama seperti tadi. Untuk kini karena tandanya yang kurang dari sama dengan ada 2, maka kita bisa blok 2 agar tidak menginputkan satu-satu. Dengan constraint-nya juga ini sama, lalu kita klik add batasan yang selanjutnya, yaitu dengan nilai sama dengan, batasan sama dengan tanda sama dengan. Ini constraint-nya, constraint-nya salah, cell reference-nya itu di ini. Kemudian kita bisa lakukan klik OK, masih sama, centang pada make constraint variable non negatif, select solving metodenya pilih simplex linear programming, lalu kita bisa klik solve, dan kita cek untuk koefisien Y1, nilai koefisien Y1 dari 0, Y2 5/11, Y3 6/11, dan Y4 2/11. Kita bisa cek di untuk kasus pemain 2, ternyata nilai yang dihasilkan solver itu sama dengan PPT, sehingga solver yang kita lakukan bisa dibilang berhasil. Dengan nilai Z ini bisa dibilang yaitu nilai permainan, yaitu 2/11, dan yang pada kasus pemain 1 tetap dengan nilai permainan 2/11. Mungkin cukup materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.